Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan rezekinya dilancarkan ya. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian kembali di channel Cerita Momo. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya sudah berkorban mati-matian, menguras tabungan pribadi demi menutupi gengsi keluarga, tapi balasannya justru hinaan? Kita dianggap benalu, dianggap beban, bahkan diusir dari rumah sendiri saat suami sedang berjuang mencari nafkah di negeri orang. Itulah pedihnya kisah yang akan kita bahas hari ini. Cerita tentang Azizah, seorang istri yang diam, sabar, tapi mematikan saat harga dirinya diinjak-injak oleh mertua dan iparnya sendiri. Kalian pasti akan dibuat gregetan, menangis, sekaligus puas dengan cara Azizah memberikan pelajaran hidup yang tak terlupakan bagi mereka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh emosi ini, yuk dukung terus channel ini agar semakin semangat berkarya. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan mari kita saling sapa di bawah. Yuk, ramaikan kolom komentar dengan menuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku ingin tahu nih, dari kota mana saja sih sahabat setia Cerita Momo yang sudah siap menyimak kisah hari ini? Sudah siap? Pasang sabuk pengaman emosi kalian, dan mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, udara di teras rumah terasa begitu dingin, seolah mewakili perasaan gundah yang sedang menyelimuti hati Azizah. Koper-koper besar sudah tertata rapi di bagasi taksi online yang menunggu di depan pagar. Hari ini adalah hari keberangkatan Radit, suami tercinta Azizah, yang harus menunaikan tugas dinas ke luar negeri selama 3 bulan penuh. Azizah menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. 3 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Apalagi selama ini mereka hampir tidak pernah terpisah jarak sejauh itu. Radit merapikan jilbab Azizah yang sedikit tertiup angin, lalu menangkup kedua pipi istrinya dengan lembut. Sayang, aku pergi dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, ucap Radit dengan nada suara yang berat. Ada kekhawatiran yang tersirat di matanya. Radit tahu betul bagaimana dinamika di rumah ini, meskipun selama ini ia selalu berusaha menjadi penengah yang adil. Azizah mengangguk pelan, berusaha menahan air matanya agar suaminya bisa pergi dengan tenang. Iya, Mas. Mas juga hati-hati di sana. Jaga kesehatan, jangan telat makan. Radit kemudian beralih menatap ibunya, Bu Yusi, dan adik perempuannya, Amel, yang berdiri tak jauh dari mereka. Wajah Bu Yusi tampak sendu, seolah sangat berat melepas kepergian putra kebanggaannya. Bu, panggil Radit sambil mencium punggung tangan ibunya dengan takzim. Radit titip Azizah ya, Bu. Tolong anggap Azizah seperti anak kandung ibu sendiri. Jangan biarkan Azizah merasa kesepian selama Radit nggak ada. Bu Yusi langsung memeluk Radit erat-erat, air mata buayanya mulai menetes. Ya ampun, Dit, kamu ini bicara apa sih? Tentu saja ibu akan menjaga istrimu. Azizah kan menantu kesayangan ibu. Dia sudah seperti saudara kandung buat Amel. Kamu tidak usah khawatir. Fokus saja kerja cari uang yang banyak di sana, ya. Urusan rumah dan istrimu, biar ibu yang atur. Amel yang berdiri di samping Bu Yusi, ikut menimpali dengan senyum manis yang dibuat-buat. Iya, Kak Radit. Tenang aja. Kak Azizah aman kok sama kita. Kita bakal sering ajak Kak Azizah jalan-jalan biar nggak sedih ditinggal kakak. Mendengar janji manis dari ibu dan adiknya, perasaan Radit menjadi sedikit lebih lega. Ia tersenyum, percaya sepenuhnya pada keluarganya. Ia kembali memeluk Azizah sekilas, lalu masuk ke dalam mobil. Dah, Mas. Hati-hati, seru Azizah sambil melambaikan tangan. Mobil yang membawa Radit perlahan bergerak menjauh, meninggalkan pekarangan rumah mewah itu. Azizah, Bu Yusi, dan Amel masih berdiri di depan pagar, menatap mobil itu hingga benar-benar hilang di tikungan jalan. Azizah masih menyeka ujung matanya dengan tisu, merasakan separuh jiwanya ikut pergi bersama mobil itu. Namun, detik itu juga, suasana berubah drastis. Begitu bayangan mobil Radit tak lagi terlihat, hening yang syahdu mendadak pecah. Azizah tersentak kaget ketika merasakan dorongan kasar di bahunya. Ia menoleh dan mendapati Bu Yusi menatapnya dengan tatapan nyalang,
Sangat berbeda 180 derajat dari tatapan keibuan yang tadi ditunjukkan di depan Radit. Senyum manis di wajah Bu Yusi lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi jijik dan angkuh. "Heh, ngapain kamu masih berdiri melamun di situ? Mau nungguin suami kamu putar balik? Jangan mimpi," bentak Bu Yusi dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Azizah terperangah. "Bu, ibu kenapa bicara begitu?" "Alah, nggak usah pasang muka polos," potong Amel dengan nada sinis. Gadis itu melipat kedua tangannya di dada, menatap Azizah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan meremehkan. "Kak Radit udah pergi, jadi nggak usah akting sedih-sedihan lagi. Muak aku lihatnya." Azizah menarik napas panjang, mencoba mencerna perubahan sikap yang begitu tiba-tiba ini. Meskipun ia tahu mertua dan iparnya memang kurang menyukainya, tapi ia tidak menyangka mereka akan membuka topeng secepat ini, bahkan belum 5 menit setelah Radit pergi. "Dengar ya, Azizah," kata Bu Yusi sambil melangkah maju, menunjuk tepat di depan wajah Azizah. "Selama ini Radit ada di sini, saya masih bisa menahan diri buat bersikap manis sama kamu. Tapi mulai detik ini, saat Radit tidak ada, jangan harap kamu bisa hidup enak ongkang-ongkang kaki di rumah saya." "Tapi Bu, ini kan rumah Mas Radit juga, rumah kami bersama." Azizah mencoba membela diri dengan suara pelan namun tegas. "Rumah Radit berarti rumah saya juga," potong Bu Yusi cepat. "Kamu itu cuma orang asing yang kebetulan dinikahi anak saya. Ingat itu. Selama 3 bulan ke depan, saya yang berkuasa penuh di sini. Saya tidak mau melihat kamu santai-santai kayak nyonya besar sementara anak saya banting tulang di luar negeri." Amel tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyebalkan di telinga Azizah. "Dengar tuh, Kak. Jadi, mulai sekarang, sadar diri ya. Jangan mentang-mentang Kak Radit ninggalin kartu debit belanja, kakak bisa foya-foya. Itu uang kakakku, bukan uangmu." Azizah hanya bisa mengelus dada. Andai saja mereka tahu kenyataan yang sebenarnya. Andai saja mereka tahu siapa yang sebenarnya mengisi saldo di kartu debit yang mereka banggakan itu. Namun, Azizah memilih diam. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memicu keributan yang bisa mengganggu konsentrasi kerja suaminya. "Masuk sana," perintah Bu Yusi kasar. "Cucian di belakang sudah menumpuk dari kemarin. Amel mau pergi arisan nanti siang, bajunya harus sudah kamu setrika licin. Jangan cuma makan tidur saja kerjamu." "Satu lagi," tambah Amel sambil melangkah masuk ke dalam rumah mendahului Azizah. "Nanti siapkan camilan buat teman-temanku. Jangan beli gorengan pinggir jalan, bikin malu. Pesan kue-kue yang enak dari toko roti langganan, pakai uang kamu sendiri dulu. Nanti aku ganti, kalau aku ingat." Amel tertawa mengejek lalu masuk ke dalam, diikuti Bu Yusi yang membanting pintu pagar dengan keras, meninggalkan Azizah sendirian di teras. Angin pagi yang tadinya dingin kini terasa menusuk tulang. Azizah menatap pintu rumah yang kini terasa seperti pintu penjara. Baru beberapa menit suaminya pergi, neraka kecil itu sudah dimulai. Azizah menghela napas panjang, menguatkan hatinya. "Sabar, Azizah. Cuma 3 bulan," bisiknya pada diri sendiri. "Lakukan demi Mas Radit. Biarkan mereka merasa menang sekarang." Dengan langkah gontai namun hati yang tegar, Azizah melangkah masuk. Ia tidak tahu bahwa kesabarannya kali ini akan diuji hingga batas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam rumah itu, peran sebagai istri dan menantu sudah dicabut paksa, digantikan dengan status tak tertulis, pembantu tak digaji. Seminggu telah berlalu sejak keberangkatan Radit. Rumah besar yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi Azizah, kini perlahan berubah menjadi medan pertempuran batin yang melelahkan. Rutinitas pagi Azizah tidak lagi diawali dengan kecupan hangat di kening atau obrolan santai sambil minum teh bersama suami, melainkan dengan teriakan melengking yang memecah keheningan subuh. "Azizah, kamu ini tuli atau bagaimana? Air di kamar mandi ibu kosong. Kamu lupa nyalakan pompa air semalam?" teriak Bu Yusi dari lantai atas, suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Azizah yang sedang sibuk menyiapkan adonan sarapan di dapur bergegas mematikan kompor dan berlari menaiki tangga. Napasnya terengah-engah. Padahal, ia ingat betul sudah menyalakan pompa air sebelum tidur dan memastikan tangki penuh. Namun, membantah hanya akan memperpanjang masalah. Baginya,
Diam adalah emas, setidaknya untuk saat ini demi menjaga ketenangan rumah tangga yang ditinggal sementara oleh kepala keluarganya. Sesampainya di depan kamar mandi Bu Yusi, Azizah mendapati pintu terbuka lebar. Bu Yusi berdiri berkacak pinggang dengan handuk melilit di kepala. Tatapannya tajam setajam silet, penuh dengan aura permusuhan. "Maaf, Bu. Sepertinya tadi malam ada pemadaman listrik sebentar, jadi pompanya mati otomatis." Sebentar Azizah cek lagi, ucap Azizah dengan nada sopan dan kepala tertunduk, berusaha meredam emosi mertuanya yang meledak-ledak. "Alasan saja kamu. Bilang saja kamu malas. Sengaja ya mau bikin ibu susah pagi-pagi? Ingat ya, Azizah, di rumah ini tidak ada tempat untuk orang lelet. Cepat urus, ibu mau arisan jam 10 nanti, saya harus mandi kembang." Bentak Bu Yusi sambil membanting pintu kamar mandi tepat di depan wajah Azizah hingga membuat wanita itu terlonjak kaget. Azizah mengelus dada, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan. Ia bergegas turun ke belakang rumah untuk mengecek pompa air. Benar saja, saklarnya dalam posisi off. Azizah mengernyitkan dahi. Ia yakin sekali semalam tidak mematikannya. Sebuah kecurigaan muncul di benaknya bahwa ada tangan jahil yang sengaja melakukannya. Namun segera ditepisnya. Ia tidak mau berburuk sangka pada keluarga suaminya sendiri. Setelah urusan air selesai, penderitaan Azizah pagi itu belum berakhir. Ia kembali ke dapur untuk melanjutkan memasak. Hari ini, Bu Yusi meminta menu sarapan yang cukup merepotkan dan memakan waktu. Nasi uduk lengkap dengan semur daging sapi, telur balado, dan perkedel kentang. Azizah memasak dengan cekatan sendirian, keringat mulai membasahi pelipis dan punggungnya, namun tak ada satupun orang yang menawarkan bantuan. Saat makanan sudah tersaji rapi dan mengepul hangat di meja makan, Amel turun dari kamarnya dengan wajah bantal dan rambut yang masih acak-acakan. Gadis itu berjalan gontai menuju meja makan, menarik kursi dengan kasar hingga berdecit, lalu menatap hidangan di meja dengan tatapan meremehkan seolah melihat makanan sisa. "Yah, nasi uduk lagi? Perasaan baru 3 hari lalu makan nasi uduk. Kak Azizah nggak kreatif banget sih jadi perempuan. Pantesan Kak Radit betah dinas lama-lama di luar negeri, makanannya di rumah ngebosenin," cibir Amel pedas sambil mengambil sendok dengan ogah-ogahan. Azizah yang sedang menuangkan teh hangat ke dalam cangkir hanya tersenyum tipis, mencoba tidak terpancing. "Mas Radit justru suka sekali nasi uduk buatan kakak. Mel, kalau kamu nggak suka, kakak bisa buatkan roti bakar sebentar." "Nggak usah. Nanti malah gosong lagi kayak waktu itu," tolak Amel ketus. Ia mulai menyendok nasi ke piringnya. Namun, tiba-tiba gerakan tangannya terhenti. Dengan sudut mata yang melirik licik, siku Amel dengan sengaja menyenggol gelas teh hangat yang baru saja diletakkan Azizah di dekatnya. Prang! Gelas pecah berkeping-keping di lantai keramik. Air teh yang masih panas menyiprat ke kaki Azizah yang hanya memakai sandal rumah terbuka, membuat wanita itu memekik pelan karena kaget dan perih akibat panas. "Aduh, panas." Pekik Azizah refleks mundur sambil mengibaskan kakinya. Bukannya meminta maaf atau menolong, Amel justru berdecak kesal sambil mengangkat kakinya ke atas kursi seolah jijik terkena cipratan air. "Aduh, Kak Azizah, kalau naruh gelas itu yang bener dong. Lihat tuh, lantai jadi basah dan lengket. Pecahannya juga bahaya nih. Bersihin buruan. Aku mau makan jadi nggak selera gara-gara keteledoran kakak. Dasar ceroboh." Azizah menatap nanar ke arah iparnya. Jelas sekali gerakan siku Amel tadi disengaja. Tidak mungkin gelas yang posisinya cukup aman bisa jatuh begitu saja. Namun, lagi-lagi Azizah memilih menunduk dan mengalah. Ia mengambil sapu dan kain pel tanpa banyak bicara. Kakinya yang sedikit melepuh memerah, karena cipratan air panas ia abaikan. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada luka fisik itu. Siang harinya, terik matahari terasa membakar kulit. Bu Yusi dan Amel sedang asyik menonton televisi di ruang tengah yang sejuk ber-AC, tertawa lepas menikmati acara gosip selebriti sambil memakan camilan. Di sisi lain, Azizah sedang menjemur pakaian di halaman belakang yang panas tanpa atap. Tumpukan cucian hari ini 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Hampir semua baju pesta dan baju kerja di lemari Amel dikeluarkan dengan alasan bau apek. Padahal Azizah tahu baju-baju itu baru dicuci bersih seminggu lalu. Keringat bercucuran membasahi gamis Azizah hingga lengket di badan.
Kepalanya mulai terasa pening dan berkunang-kunang. Ia baru menyadari bahwa sejak pagi ia belum sempat sarapan sesendok nasi pun. Tadi, sisa nasi uduk yang ia masak habis dilahap Bu Yusi dan Amel yang nambah 2 piring. Bahkan sisa sedikit di panci pun dikeruk oleh Amel untuk diberikan ke kucing liar yang lewat dengan alasan, kasihan kucingnya lapar. Seolah tidak peduli bahwa kakak iparnya sendiri sedang menahan lapar. Dengan langkah lemah dan kerongkongan kering, Azizah masuk ke dalam rumah untuk mengambil air minum dingin. Tenggorokannya terasa seperti padang pasir. Saat ia melintasi ruang tengah menuju dapur, suara Bu Yusi menghentikan langkahnya. Mau kemana kamu? Tanya Bu Yusi tajam tanpa menoleh dari layar TV. Mau ambil minum sebentar. Bu? Haus sekali, jawab Azizah pelan. Kerjaan jemur baju sudah selesai belum? Selidik Bu Yusi. Belum, Bu. Tinggal sedikit lagi, keranjangnya masih ada 1. Jawab Azizah jujur. Ya selesaikan dulu dong. Jangan kebiasaan kerja setengah-setengah terus ditinggal istirahat. Nanti kalau hujan turun gimana? Mau baju-baju mahal Amel itu rusak dan bau apek lagi? Dasar manja, kena panas sedikit saja sudah ngeluh. Dulu ibu seumuran kamu, sumur harus timba sendiri, cuci baju di sungai, gak kayak kamu sekarang serba enak pakai mesin cuci tinggal jemur. Sana balik lagi. Jangan minum dulu sebelum selesai. Perintah Bu Yusi tanpa belas kasihan. Azizah tertegun di tempatnya berdiri. Gelas air dingin yang sudah terbayang di pelupuk matanya seakan menjauh. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ia bukan robot yang tidak butuh bahan bakar. Ia ingin mengatakan bahwa ia lelah, lapar, dan haus. Tapi bayangan wajah Radit yang sedang bekerja keras di negeri orang kembali melintas di benaknya. Azizah tidak ingin menjadi beban pikiran suaminya. Jika ia melawan, Bu Yusi pasti akan menelepon Radit dan mengarang drama, membuat Radit tidak tenang bekerja. Baik, Bu, ucap Azizah lirih, menelan kembali rasa hausnya. Ia memutar badan, kembali melangkah menuju terik matahari di halaman belakang dengan sisa tenaga yang ada. Tanpa sepengetahuan mertua dan iparnya, di saku gamis Azizah, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Pak Teguh, konsultan keuangan kepercayaan almarhum ayahnya. Mbak Azizah, laporan dividen perusahaan bulan ini sudah saya kirim ke email. Jumlahnya cukup besar, ada kenaikan 20% dari bulan lalu. Apakah perlu saya transfer ke rekening operasional seperti biasa atau ditahan dulu di portofolio? Mengingat Ibu Yusi kemarin mencoba menghubungi kantor pemasaran untuk menanyakan harga pasaran rumah yang sedang mereka tempati sekarang, sepertinya beliau sedang butuh uang tunai. Azizah membaca pesan itu sekilas di bawah bayang-bayang jemuran. Senyum getir dan miris tersungging di bibirnya. Mereka memperlakukannya lebih rendah dari pembantu. Tanpa sadar bahwa, pembantu, inilah yang diam-diam menjadi pemilik sah dari kenyamanan yang mereka nikmati. Tahan saja dulu, Pak. Jangan dicairkan sekarang. Dan tolong pantau terus pergerakan ibu. Kita lihat seberapa jauh mereka akan bertindak. Balas Azizah dalam hati sambil menyimpan kembali ponselnya. Ia melanjutkan menjemur baju Amel yang bertuliskan merek mahal, merek busana yang saham distributor utamanya sebagian besar dimiliki oleh keluarga Azizah. Sebuah ironi yang menyakitkan. Namun Azizah memilih untuk menikmatinya sebagai sebuah ujian kesabaran yang akan berujung pada sebuah pembelajaran harga diri yang tak ternilai harganya nanti. Memasuki minggu kedua kepergian Radit, suasana di rumah semakin tak terkendali. Jika sebelumnya Azizah hanya dijadikan pembantu, kini ia merasa seperti mesin ATM berjalan yang tak dianggap keberadaannya. Halaman depan rumah hampir setiap jam didatangi kurir ekspedisi. Teriakan, paket. Dari balik pagar seolah menjadi teror baru bagi Azizah, karena dialah yang harus bolak-balik membukakan pintu, menerima tumpukan barang, lalu mengangkutnya ke kamar Amel atau Bu Yusi di lantai atas. Ruang tamu kini penuh dengan kardus-kardus belanjaan online. Amel seolah keranjingan berbelanja. Mulai dari baju branded keluaran terbaru, koleksi tas yang warnanya hanya beda sedikit dari yang sudah ia punya, hingga peralatan makeup impor yang harganya bisa untuk makan Azizah selama sebulan. Kak Azizah, ini paketku kok ditaruh di sofa sih? Bawa naik dong ke kamarku. Berat tahu, teriak Amel dari bordes tangga sambil sibuk menempelkan masker wajah. Azizah yang sedang mengepel lantai hanya bisa menghela napas panjang, menegakkan punggungnya yang terasa remuk, lalu mengangkat kardus besar berisi skincare mahal itu.
Tak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya gerutu karena pengiriman dianggap terlambat, padahal itu di luar kendali Azizah. Gaya hidup Bu Yusi pun tak mau kalah. Sejak Radit pergi, Bu Yusi semakin rajin mengadakan acara kumpul-kumpul dengan teman-teman sosialitanya di rumah. Ia seolah ingin memamerkan bahwa meski anaknya sedang di luar negeri, hidupnya tetap makmur dan bergelimang harta. Azizah, besok teman-teman pengajian elit ibu mau datang arisan di sini. Kamu harus masak besar. Perintah Bu Yusi sambil membolak-balik majalah mode di ruang keluarga. Ibu mau menunya istimewa. Buatkan beef steak dengan saus jamur, zupa soup, sama dessert box yang lagi viral itu. Jangan beli jadi, rasanya pasaran. Kamu bikin sendiri, kan kamu pintar masak. Azizah terbelalak. Menu yang diminta Bu Yusi bukan menu murah. Bahan-bahannya mahal, apalagi daging sapi kualitas steak. Azizah memberanikan diri mendekat dengan ragu-ragu. Maaf, Bu. Untuk menu seperti itu butuh biaya belanja yang cukup besar. Sementara uang bulanan yang ditinggalkan Mas Radit di amplop laci meja rias sudah menipis. Tinggal sisa 100.000 rupiah. Bu, ucap Azizah hati-hati, takut memicu ledakan amarah. Benar saja, majalah yang dipegang Bu Yusi langsung dibanting ke meja kaca. Suara benturannya membuat jantung Azizah berdegup kencang. Apa? Habis? Bu Yusi melotot, matanya seakan mau keluar. Kamu jangan main-main ya sama ibu. Radit itu ninggalin uang 5 juta rupiah buat belanja sebulan. Ini baru minggu kedua, kok sudah habis? Kamu korupsi ya? Kamu diam-diam pakai uang itu buat beli barang-barang kampunganmu itu kan? Demi Allah, tidak, Bu. Sanggah Azizah dengan suara bergetar. Ibu kan tahu sendiri, 3 hari lalu ibu minta uang 2 juta buat bayar DP catering acara syukuran teman ibu. Terus Amel kemarin minta 1,5 juta tunai buat bayar treatment wajah, karena kartu debitnya limit. Sisanya habis buat belanja harian dan bayar listrik yang bengkak, karena AC di kamar ibu dan Amel nyala 24 jam. Jangan hitung-hitungan sama mertua dan ipar sendiri. Itu namanya pelit. Potong Bu Yusi tak mau kalah. Lagian Radit itu anak saya, uang dia ya uang saya juga. Kalau habis, itu salah kamu yang gak becus atur keuangan. Pokoknya ibu gak mau tahu, besok meja makan harus penuh dengan menu yang ibu minta. Kalau sampai teman-teman ibu komentar makanannya jelek, awas kamu. Ibu adukan ke Radit kalau kamu istri boros yang cuma bisa ngabisin duit suami. Setelah memuntahkan amarahnya, Bu Yusi melenggang pergi masuk ke kamar, meninggalkan Azizah yang terpaku kaku. Tuduhan, istri boros, itu benar-benar menyakitkan. Padahal sepeser pun Azizah tidak menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Bahkan untuk sabun mandi pribadinya yang habis pun, Azizah membeli pakai uang receh sisa kembalian tukang sayur yang ia kumpulkan sendiri. Malam itu, di dalam kamarnya yang sepi, Azizah membuka dompet pribadinya. Ia mengambil kartu ATM Platinum miliknya, kartu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di lapisan terdalam dompet agar tidak terlihat oleh Radit maupun keluarganya. Saldo di dalamnya cukup untuk membeli rumah mewah yang ditempati mertuanya ini secara tunai, hasil dari dividen perusahaan batubara peninggalan ayahnya yang dikelola oleh Pak Teguh. Azizah menatap kartu itu dengan nanar. Sebenarnya ia bisa saja menolak, membiarkan acara arisan besok gagal dan membuat Bu Yusi malu. Tapi itu akan mencoreng nama baik Radit. Teman-teman Bu Yusi pasti akan bergosip bahwa Radit tidak mampu membiayai ibunya. Demi menjaga kehormatan suaminya di mata orang lain, Azizah rela mengalah lagi. Bismillah, ini sedekah buat suami, lirih Azizah. Malam itu juga, Azizah pergi ke supermarket besar. Ia berbelanja semua bahan makanan kualitas premium, menggunakan uang pribadinya. Daging sapi impor, keju mahal, jamur kualitas terbaik, semua ia beli tanpa melihat label harga. Keesokan harinya, acara arisan berlangsung meriah. Teman-teman Bu Yusi memuji hidangan yang tersaji. Wah, Jeng Yusi hebat ya. Makanannya enak banget. Dagingnya juicy, soupnya creamy. Pasti mahal nih cateringnya. Puji salah satu ibu-ibu bertas mewah. Bu Yusi tersenyum lebar, membusungkan dadanya dengan bangga. Ah, biasa saja kok, Jeng. Ini kan Radit yang kirim uang ekstra dari luar negeri. Katanya biar ibunya senang makan enak terus.
Ya beginilah kalau punya anak sukses dan berbakti, uang belanja nggak pernah putus. Azizah yang sedang sibuk mengangkat piring kotor ke dapur, hanya bisa tersenyum kecut mendengar bualan itu. Ia melihat Amel yang juga ikut nimbrung, memamerkan tas barunya. Iya dong, Tante. Kak Radit itu sayang banget sama kita. Nggak kayak istri-istri zaman sekarang yang bisanya cuma nuntut. Kalau di rumah ini, ibu ratunya, celetuk Amel bangga. Tak ada satupun yang menyebut nama Azizah. Tak ada ucapan terima kasih untuk koki yang memasak sejak subuh. Tak ada apresiasi untuk orang yang mengeluarkan uang jutaan rupiah demi gengsi semu itu. Azizah diperlakukan tak ubahnya pelayan restoran yang tak terlihat. Selesai acara, saat teman-temannya pulang, Bu Yusi masuk ke dapur dengan wajah sumringah namun tetap angkuh. Ia melihat Azizah yang sedang mencuci tumpukan piring kotor setinggi gunung. Tuh kan, bisa kan? Makanya jangan banyak alasan kalau disuruh. Kalau mau usaha sedikit, pasti ada jalannya. Jangan manja, ucap Bu Yusi meremehkan, lalu melempar sisa tulang steak ke tempat sampah tepat di samping kaki Azizah. Bersihkan sekalian sampahnya. Jangan sampai besok pagi masih bau amis. Azizah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, terus menggosok piring dengan spons yang berbusa. Dalam diamnya, Azizah mencatat semua ini dalam hati dan dalam buku catatan keuangan rahasianya. Setiap rupiah yang keluar dari rekening pribadinya untuk menutupi gaya hidup parasit ini tercatat rapi, bukan sebagai utang, tapi sebagai bukti. Bukti yang suatu saat akan menjadi tamparan paling keras bagi mereka yang kini tertawa di atas penderitaannya. Malam semakin larut, Azizah duduk di tepi tempat tidur sambil memijat kakinya yang bengkak. Ia menatap layar ponsel, melihat foto Radit. Mas, uangmu aman. Kehormatanmu aman. Tapi kesabaranku, entah sampai kapan bisa bertahan, bisiknya pada keheningan malam yang mencekam. Gaya hidup mertua dan iparnya benar-benar mencekik. Bukan hanya mencekik dompet, tapi perlahan mulai mencekik kewarasan dan harga dirinya. Siang itu, matahari bersinar terik, namun suasana di dalam rumah terasa jauh lebih panas. Azizah sedang duduk di ruang tengah, memilah tumpukan tagihan listrik dan air yang baru saja datang, ketika Amel tiba-tiba menghampirinya. Gadis itu langsung menghempaskan tubuhnya di sofa sebelah Azizah sambil menyodorkan layar ponselnya tepat ke depan wajah kakak iparnya itu. Kak Azizah, lihat deh. Bagus banget kan tas ini? Ini model terbaru limited edition loh. Teman-teman gengku semuanya sudah pada punya. Masa aku belum sih? Malu dong kalau pas kumpul nanti aku pakai tas lama yang itu-itu saja. Rengek Amel dengan nada manja yang menuntut. Azizah memundurkan sedikit wajahnya agar bisa melihat layar ponsel itu dengan jelas. Matanya membelalak kaget saat melihat nominal harga yang tertera di bawah gambar tas kulit mungil itu. 15 juta rupiah. Angka yang fantastis hanya untuk sebuah tas selempang kecil. Dengan hati-hati, Azizah meletakkan ponsel Amel ke meja. Ia menarik napas dalam, mencoba menyusun kalimat penolakan yang paling halus agar tidak menyinggung perasaan adik iparnya yang temperamental itu. Mel, tasnya memang bagus. Tapi harganya mahal sekali. Uang pegangan dari Mas Radit bulan ini kan sudah menipis. Apalagi kemarin kita baru saja keluar biaya banyak untuk acara arisan ibu. Sebaiknya ditunda dulu ya belinya. Tunggu Mas Radit kirim uang lagi bulan depan atau tunggu ada diskon. Bujuk Azizah lembut. Raut wajah Amel seketika berubah masam. Bibirnya mengerucut, dan tatapan matanya berubah menjadi kilatan amarah. Ia merebut kembali ponselnya dengan kasar dari meja. Alah, alasan. Bilang saja kakak pelit. Kakak nggak mau kan lihat aku tampil cantik dan keren di depan teman-temanku? Padahal Kak Radit itu gajinya besar. Masa beli tas segini saja dibilang nggak ada uang? Pasti kakak bohong kan? Tuduh Amel dengan suara meninggi. Demi Allah, Mel. Kakak nggak bohong. Kamu kan tahu sendiri pengeluaran rumah ini seperti apa. Belum lagi tagihan kartu kredit kamu yang kemarin bengkak karena kamu belanja baju online, itu juga baru kakak lunasi pakai uang sisa belanja. Jelas Azizah mencoba memberi pengertian. Namun, penjelasan itu justru menyulut api yang lebih besar. Amel berdiri, menghentakkan kakinya ke lantai dengan keras. Ibu. Lihat nih Kak Azizah. Masa aku minta tas satu saja nggak dibolehin? Padahal Kak Radit kerja capek-capek kan buat kita nikmatin hasilnya. Teriak Amel memanggil ibunya. Tak butuh waktu lama, Bu Yusi muncul dari kamarnya dengan wajah garang.
Ia berjalan cepat menghampiri mereka, jilbab instannya sedikit miring saking tergesa-gesanya ia ingin melabrak menantunya. Ada apa ini ribut-ribut siang bolong? Bikin kepala ibu pusing saja, sentak Bu Yusi. Ini Bu, masa Amel minta beli tas sedikit saja dilarang sama Kak Azizah. Katanya uangnya habis. Padahal kan Kak Radit transfernya banyak. Pasti uangnya disembunyikan sama Kak Azizah buat kepentingannya sendiri. Adu Amel sambil memasang wajah memelas yang dibuat-buat, memutarbalikkan fakta seenaknya. Bu Yusi langsung berkacak pinggang, matanya menatap Azizah dengan tuduhan yang menyakitkan. Oh, jadi begitu kelakuan kamu di belakang Radit? Kamu korupsi uang suami ya? Kamu kemanakan uang jatah belanja yang dikirim anak saya? Jangan-jangan kamu diam-diam kirim ke kampung buat keluargamu ya? Azizah terperanjat mendengar tuduhan keji itu. Hatinya mencelos. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan meninggalkan warisan yang cukup. Ia sama sekali tidak pernah mengirim uang Radit untuk siapapun. Justru sebaliknya, uang pribadinya lah yang menopang hidup mereka. Astagfirullah, Bu. Azizah tidak pernah sepeser pun mengambil hak ibu atau Amel. Uang itu memang benar-benar habis untuk kebutuhan rumah ini yang sangat besar. Kemarin saja tagihan kartu kredit Amel sampai 5 juta rupiah karena over limit, Azizah lunasi agar tidak kena bunga dan denda. Belum lagi listrik, air, dan... Cukup, potong Bu Yusi keras, tidak mau mendengar penjelasan rinci yang memojokkan anaknya. Jangan bawa-bawa utang Amel. Wajar kalau Amel belanja, dia itu adiknya Radit. Radit kerja keras memang untuk membahagiakan adik dan ibunya. Kalau kamu bayarin utang Amel, itu sudah kewajiban kamu sebagai kakak ipar. Jangan diungkit-ungkit, dasar pamrih. Azizah terdiam, lidahnya terasa keluh. Logika Bu Yusi benar-benar sudah tertutup oleh ego dan keserakahan. Membayar utang gaya hidup ipar dianggap kewajiban, sementara menolak permintaan barang mewah dianggap pelit dan korupsi. Dengar ya, Azizah, lanjut Bu Yusi dengan nada mengancam, jari telunjuknya menuding-nuding wajah Azizah. Kamu itu di sini cuma istri. Tugasmu mengatur uang biar cukup buat kebutuhan kami, bukan membatasi keinginan kami. Kalau Radit kirim uang kurang, itu artinya kamu yang gak becus ngatur. Jangan malah menyalahkan Amel yang mau beli tas. Dasar istri boros. Bisanya cuma menghabiskan uang suami tapi hasilnya gak kelihatan. Benar tuh, Bu, timpal Amel penuh kemenangan. Pasti dia beli skincare mahal atau baju diam-diam tapi gak bilang kita. Lihat tuh mukanya, sok polos padahal licik. Mulai sekarang, Ibu tidak percaya lagi sama kamu pegang uang. Putus Bu Yusi sepihak. Nanti kalau Radit transfer lagi, Ibu yang akan pegang semua akses keuangannya. Kamu cukup Ibu kasih jatah makan harian saja seperti pembantu. Biar kamu tahu rasa dan gak bisa maling uang anak saya lagi. Setelah mengucapkan kalimat yang meremukan harga diri itu, Bu Yusi menggandeng tangan Amel dan membawanya pergi masuk ke kamar, meninggalkan Azizah yang terpaku sendirian di ruang tengah. Air mata yang sejak tadi ditahannya, akhirnya menetes juga membasahi pipi. Dituduh sebagai istri boros dan maling, di saat dirinya justru menjadi donatur tunggal kelangsungan hidup rumah tangga ini, adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Azizah menghapus air matanya kasar. Ia kembali mengambil buku catatan keuangan dari laci meja. Dengan tangan gemetar namun hati yang mulai membaja, ia mencatat kejadian hari ini. Tanggal sekian, permintaan tas 15 juta rupiah ditolak. Pelunasan kartu kredit Amel 5 juta rupiah, sumber dana, pribadi Azizah. Status, dituduh korupsi dan istri boros. Azizah menutup buku itu rapat-rapat. Baiklah, Bu. Jika Ibu ingin memegang kendali keuangan Mas Radit, silakan. Saya akan biarkan Ibu melihat sendiri seberapa banyak uang Mas Radit yang sebenarnya tanpa suntikan dana dari saya, gumam Azizah lirih. Sebuah rencana mulai tersusun rapi di benaknya. Jika mereka menginginkan transparansi, maka Azizah akan memberikan transparansi yang paling menyakitkan yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, suasana di ruang makan terasa begitu dingin dan mencekam, seolah ada badai besar yang siap menghantam kapan saja. Aroma masakan yang seharusnya menggugah selera justru terasa hambar di hidung Azizah. Tubuhnya terasa remuk redam. Sejak pagi buta, ia sudah disuruh membersihkan gudang belakang yang penuh debu oleh Bu Yusi.
lalu lanjut mencuci gorden-gorden tebal yang berat tanpa bantuan mesin cuci karena alasan, biar lebih bersih. Azizah meletakkan mangkuk besar berisi sup iga sapi di tengah meja makan. Asap mengepul membawa aroma rempah yang kuat. Ini adalah menu permintaan Amel. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kelelahan dan lapar, Azizah mengambil piring kosong untuk dirinya sendiri. Sejak siang, ia belum makan apapun karena Bu Yusi melarangnya istirahat sebelum gudang bersih total. Namun, baru saja pantat Azizah menyentuh kursi, suara gebrakan meja yang keras membuat jantungnya seakan copot. Brak! Bu Yusi memukul meja makan dengan telapak tangannya yang terbuka lebar. Piring dan gelas berdenting ngeri. Amel yang sedang asyik menyendok nasi sampai terlonjak kaget. Namun sedetik kemudian ia tersenyum sinis melihat ibunya menatap tajam ke arah Azizah. "Heh! Siapa yang suruh kamu duduk di situ?" bentak Bu Yusi dengan mata melotot, urat-urat lehernya menonjol menahan amarah yang entah dari mana asalnya. Azizah terdiam, masih memegang piring kosongnya. "Maaf, Bu. Azizah mau makan sebentar." "Azizah belum makan dari pagi." "Makan? Kamu pikir ini restoran gratis?" potong Bu Yusi kasar. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk wajah Azizah dengan jari telunjuk yang gemetar. "Kamu itu di rumah ini cuma bisa menghabiskan beras. Kerjaannya nggak ada yang becus, tapi makannya paling banyak. Lihat itu Radit. Anak saya banting tulang di luar negeri, kepanasan, kehujanan, cuma buat kasih makan istri yang gak tahu diri kayak kamu." "Bu, Azizah juga mengerjakan semua pekerjaan rumah ini." Bela Azizah lirih, suaranya parau menahan tangis. "Pekerjaan rumah apa? Itu kewajiban kamu sebagai istri. Jangan merasa berjasa," teriak Bu Yusi semakin menjadi-jadi. Napasnya memburu. Kebencian yang entah didasari apa seolah tumpah ruah malam ini. Mungkin karena Bu Yusi kesal melihat saldo ATM Radit yang ternyata tidak sebanyak dugaannya setelah ia ambil alih, dan ia melampiaskan kekecewaan itu pada Azizah. Bu Yusi mendekatkan wajahnya ke wajah Azizah, lalu mengucapkan kalimat yang akan menjadi titik balik segalanya. "Dengar baik-baik, Azizah. Mulai besok, kamu harus bekerja dan urus hidupmu sendiri. Jangan cuma numpang di rumah anak saya. Dasar istri beban suami. Makan saja harus kami yang kasih. Kalau kamu mau makan, cari uang sendiri. Jangan jadi benalu yang nempel terus di punggung suami." Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk tepat ke ulu hati Azizah. Istri beban suami. Benalu. Numpang. Amel tertawa renyah sambil menyuapkan potongan daging empuk ke mulutnya, seolah menikmati pertunjukan sirkus. "Dengar tuh, Kak, malu dong sama kucing. Kucing aja cari makan sendiri, masa manusia bisanya cuma nunggu disuapin." Suasana hening seketika. Hanya terdengar denting sendok Amel yang beradu dengan piring. Azizah tidak menjawab. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Wajahnya yang tadinya lelah dan sendu, perlahan berubah datar. Tatapan matanya yang biasanya hangat dan penuh pengalah, kini berubah menjadi dingin dan kosong. Sesuatu di dalam diri Azizah telah patah, namun sekaligus bangkit dalam bentuk yang lain. Perlahan, Azizah meletakkan kembali piring kosong itu ke meja tanpa suara. Ia menatap Bu Yusi dan Amel bergantian selama beberapa detik. Tatapan itu begitu dalam dan tajam, hingga membuat tawa Amel terhenti sejenak karena merasa tidak nyaman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Azizah berdiri. Ia membalikkan badan dan melangkah meninggalkan ruang makan yang penuh dengan makanan lezat hasil keringatnya sendiri. "Heh, mau kemana kamu?" "Ibu belum selesai bicara," teriak Bu Yusi yang merasa diabaikan. "Awas ya kalau besok pagi kamu masih minta uang makan sama saya. Saya tidak akan kasih sepeser pun." Azizah terus berjalan, menulikan telinganya. Langkah kakinya mantap menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, tidak ada air mata yang tumpah. Azizah menarik koper besar dari atas lemari. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. Tidak banyak yang ia bawa, hanya barang-barang penting miliknya. Baju-baju sederhana, dokumen-dokumen pribadi, laptop, dan tentu saja, buku catatan keuangan serta amplop coklat berisi bukti-bukti transaksi bank yang selama ini ia simpan.
Ia menatap sekeliling kamar yang telah menjadi saksi bisu kesabarannya selama 3 tahun pernikahan. Di dinding, foto pernikahannya dengan Radit masih tergantung rapi. Azizah menurunkan foto itu, mengusap wajah suaminya di balik kaca bingkai dengan lembut. "Maafkan aku, Mas. Aku bukan menyerah padamu, tapi aku harus menyelamatkan harga diriku agar ibumu mengerti," bisiknya pelan. Azizah tidak tidur malam itu. Ia menghabiskan waktu dengan duduk di tepi ranjang, menunggu fajar menyingsing. Ia sudah membulatkan tekad. Perintah mertuanya sudah jelas, urus hidupmu sendiri. Jangan numpang. Baiklah. Azizah akan menuruti perintah itu dengan sepenuh hati. Ia akan pergi, dan ia akan memastikan bahwa kepergiannya kali ini akan meninggalkan lubang yang sangat besar. Lubang yang selama ini ia tutupi dengan diam dan uangnya. Saat jam menunjukkan pukul 4 pagi, sebelum adzan subuh berkumandang, Azizah sudah siap dengan pakaian rapinya. Ia menulis secari kertas dan meletakkannya di atas meja rias, tepat di sebelah buku catatan keuangan yang sengaja ia tinggalkan untuk mereka. Azizah menyeret kopernya keluar kamar dengan hati-hati agar roda koper tidak menimbulkan suara gaduh. Rumah masih gelap gulita. Bu Yusi dan Amel pasti masih terlelap dalam tidur nyenyak mereka. Perut kenyang setelah memakan hidangan yang dimasak oleh orang yang mereka sebut benalu. Azizah membuka pintu depan, menghirup udara subuh yang dingin namun terasa membebaskan. Sebuah mobil jemputan online yang ia pesan sudah menunggu di depan pagar. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Azizah masuk ke dalam mobil. "Jalan, Pak," ucapnya datar. Mobil pun melaju membelah keheningan pagi, membawa Azizah pergi dari rumah yang telah menggoreskan luka teramat dalam di hatinya. Sang tiang penopang telah pergi, dan kini bangunan rapuh yang ditinggalkannya itu hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Matahari sudah sepenggalah naik, cahayanya menerobos masuk melalui celah-celah gorden kamar mewah Bu Yusi yang masih tertutup rapat. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi, waktu yang sangat terlambat untuk memulai hari bagi kebanyakan orang. Namun menjadi hal lumrah bagi Bu Yusi dan Amel yang terbiasa hidup dimanjakan. Bu Yusi menggeliat pelan, matanya mengerjap menyesuaikan cahaya. Hal pertama yang ia rasakan adalah perutnya yang berkeriuk lapar. Biasanya, jam segini aroma nasi goreng mentega atau bubur ayam buatan Azizah sudah menyelinap masuk ke kamarnya, menggugah selera makan. Namun pagi ini, aneh. Udara terasa hampa. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara denting piring, bahkan suara langkah kaki Azizah yang biasanya sibuk mondar-mandir membereskan rumah pun tak terdengar. "Azizah," panggil Bu Yusi dengan suara serak khas bangun tidur. Hening. Tidak ada sahutan. Bu Yusi berdecak kesal. Ia menyingkap selimut tebalnya dengan kasar dan turun dari ranjang. "Dasar pemalas. Mentang-mentang semalam habis dimarahi, sekarang malah mogok kerja. Awas saja ya," gerutunya sambil berjalan menuju pintu kamar. Di lorong lantai 2, ia berpapasan dengan Amel yang juga baru keluar kamar dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Gadis itu menguap lebar sambil menggaruk kepalanya. "Bu, kok sepi banget sih? Kak Azizah mana? Aku lapar nih, mau minta bikinin pancake," rengek Amel dengan nada manja. "Tahu tuh iparmu. Dipanggil dari tadi nggak nyahut. Pasti masih molor di kamar atau pura-pura sakit biar nggak disuruh kerja. Ayo kita labrak. Kebiasaan kalau didiamkan malah ngelunjak," ajak Bu Yusi dengan langkah menghentak penuh emosi. Mereka berdua berjalan menuju kamar tamu di lantai bawah yang selama ini ditempati Azizah. Semakin dekat ke dapur, kekesalan Bu Yusi semakin memuncak saat melihat meja makan yang kosong melompong. Tidak ada tudung saji, tidak ada piring kotor bekas masak, bahkan kompor gas tampak dingin dan bersih. Dapur itu mati, seolah tidak ada kehidupan di sana sejak semalam. "Keterlaluan," pekik Bu Yusi. "Benar-benar istri nggak tahu diri. Sudah numpang, disuruh masak pagi saja nggak becus." Tanpa mengetuk, Bu Yusi langsung memutar gagang pintu kamar Azizah dengan kasar. "Azizah, bangun. Kamu pikir ini Hotel Bay?" Kalimat Bu Yusi terputus di tenggorokan. Matanya membelalak, mulutnya ternganga lebar. Di belakangnya, Amel yang siap melontarkan caci maki pun ikut terdiam 1000 bahasa. Kamar itu kosong. Sangat kosong. Tempat tidur sudah dirapikan dengan sprei yang tegang tanpa kerutan. Tidak ada baju-baju Azizah yang biasanya tergantung di balik pintu.
Bu Yusi berlari membuka lemari pakaian. Kosong. Hanya ada gantungan baju plastik yang ditinggalkan bergelantungan sepi. Rak-rak yang biasanya berisi buku-buku agama dan novel milik Azizah juga sudah bersih. Tidak ada koper, tidak ada tas, tidak ada jejak bahwa Azizah pernah tinggal di sana, kecuali aroma parfum lembutnya yang masih samar-samar tertinggal di udara. Dia pergi, gumam Amel tak percaya, matanya menyapu sekeliling ruangan. Ah, paling cuma drama, Bu. Paling dia pulang ke rumah peninggalan orang tuanya buat ngadu, nanti juga balik lagi kalau uangnya habis. Namun, pandangan Bu Yusi tertumbuk pada meja rias kecil di sudut kamar. Di sana, tergeletak sebuah buku tulis tebal bersampul hitam dan sebuah amplop coklat yang terlihat padat. Di atas buku itu, ada secari kertas putih yang dilipat rapi dan ditindih dengan pulpen agar tidak terbang. Dengan tangan gemetar menahan amarah, bukan karena sedih, tapi karena merasa diremehkan, Bu Yusi menyambar kertas itu. Ia membacanya dengan suara keras, napasnya memburu. Kepada Ibu Yusi dan Amel. Sesuai perintah Ibu semalam, mulai besok kamu harus bekerja dan urus hidupmu sendiri. Jangan cuma numpang. Maka, pagi ini saya laksanakan perintah itu. Saya pergi untuk mengurus hidup saya sendiri, agar tidak lagi menjadi beban dan benalu di rumah Mas Radit. Terima kasih sudah mengingatkan saya tentang posisi saya. Silakan Ibu dan Amel menikmati rumah ini sepuasnya tanpa gangguan dari pembantu yang menyebalkan ini. Tertanda, Azizah. Bu Yusi meremas kertas itu hingga lecek, lalu melemparnya ke lantai dengan geram. Kurang ajar. Berani-beraninya dia menyindir saya lewat surat. Dasar wanita baperan. Ditegur sedikit saja langsung kabur. Biarin saja, Mel. Biar dia tahu rasa hidup di luar sana tanpa uang suami. Iya, Bu. Paling nanti sore dia nelpon nangis-nangis minta jemput. Cibir Amel, meski ada sedikit rasa cemas karena siapa yang akan menyiapkan sarapannya sekarang. Bu Yusi kemudian melirik buku tebal bersampul hitam di meja. Buku apa ini? Jangan-jangan dia nulis jelek-jelek tentang kita di sini buat dikasih lihat kredit. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Bu Yusi mengambil buku itu. Itu adalah buku hardcover yang terlihat serius. Saat Bu Yusi membuka halaman pertamanya, ia mengernyitkan dahi. Bukan curhatan cengeng atau diari harian, melainkan deretan angka-angka rapi dengan tulisan tangan Azizah yang tegak bersambung. Judul di halaman pertama tertulis besar dan digarisbawahi dengan tinta merah. Laporan arus kas keluarga sumber dana, 3 tahun terakhir. Laporan apa ini? Gumam Bu Yusi bingung. Ia membuka halaman acak di bagian tengah. Matanya memicing membaca baris demi baris. Tanggal 12 Mei, pembelian AC baru kamar ibu. Harga, Rp4.500.000. Sumber dana, tabungan pribadi Azizah. Keterangan, gaji Mas Radit bulan ini sudah habis untuk bayar cicilan mobil ibu. Bu Yusi tertegun. Ia membalik halaman lagi dengan cepat. Tanggal 20 Juni, pelunasan biaya rumah sakit Amel, tifus. Total, Rp8 juta. Sumber dana, dividen saham Azizah. Keterangan, kartu asuransi Mas Radit limit, dana darurat keluarga Rp0. Jantung Bu Yusi mulai berdegup kencang. Kali ini bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang dingin mulai merambat naik ke tengkuknya. Ia melihat amplop coklat di sebelah buku itu. Dengan tangan yang mulai terasa dingin dan berkeringat, ia merobek segel amplop tersebut. Isinya adalah tumpukan kertas rekening koran bank. Mel. Panggil Bu Yusi lirih, suaranya terdengar hampa. Apaan sih? Bu? Buku utangnya? Pasti dia ninggalin utang buat kita bayar. Tuduh Amel sambil mendekat dan ikut mengintip isi amplop itu. Namun, saat mereka berdua melihat lembar mutasi rekening yang tertera di sana, mata mereka terbelalak. Di sana tertulis jelas aliran dana masuk rekening operasional rumah tangga. Pengirimnya bukan bernama PT Tempat Kerja Radit, melainkan tertera nama pengirim yang sama berulang-ulang dengan nominal fantastis, Azizah Nurhaliza. Keheningan pagi itu mendadak berubah menjadi horor. Angka-angka di kertas itu seolah melompat keluar dan menampar wajah mereka berdua dengan kenyataan yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Istri yang mereka sebut beban, yang mereka usir karena dianggap cuma numpang,
ternyata adalah pemilik nama yang tertera di setiap transaksi kehidupan mewah mereka. Ini pasti palsu. Ini pasti cuma akal-akalan Azizah supaya kita merasa bersalah dan memohon dia kembali, teriak Bu Yusi dengan suara bergetar. Ia melempar buku catatan keuangan itu ke atas kasur dengan kasar, seolah benda itu adalah bara api yang membakar tangannya. Namun, Amel tidak ikut berteriak. Gadis itu justru terpaku memegang lembaran-lembaran rekening koran yang tadi dikeluarkan dari amplop coklat. Matanya menelusuri deretan angka dengan wajah pucat pasi. Ia membandingkan nominal yang tertera di kertas resmi bank itu dengan tanggal-tanggal di mana ia meminta barang-barang mewah. "Bu," panggil Amel lirih, suaranya terdengar tercekat. Ini ada cap basah dari bank, Bu. Ini asli. Lihat tanggal ini, Bu." Waktu Amel minta iPhone keluaran terbaru bulan lalu, harganya 25 juta. Di sini tercatat ada transfer masuk rekening Kak Radit sebesar 25 juta dari rekening Kak Azizah, tepat 1 jam sebelum Kak Radit transfer ke Amel. Bu Yusi menoleh cepat, merampas kertas itu dari tangan Amel. "Mana mungkin? Radit bilang dia dapat bonus dari kantor." "Lihat ini lagi, Bu," tunjuk Amel dengan jari gemetar ke baris lain. "Waktu ibu minta renovasi dapur pakai marmer impor 3 bulan lalu. Biayanya habis 50 juta. Di sini tertulis, pencairan deposito Azizah, renovasi dapur ibu." Lutut Bu Yusi seketika terasa lemas. Ia terduduk di tepi ranjang bekas tidur Azizah yang kini terasa dingin. Ia kembali meraih buku hitam yang tadi ia lempar. Dengan napas memburu, ia membuka halaman rekapitulasi gaji. Fakta yang tertulis di sana benar-benar menampar egonya hingga hancur berkeping-keping. Di kolom kiri tertulis pemasukan, gaji pokok Radit, Rp8.500.000. Di kolom kanan tertulis pengeluaran tetap. Cicilan mobil ibu, Rp5 juta. Listrik air, AC 3 unit nonstop Rp2.500.000. Belanja sayur omakan harian, Rp4 juta. Skincare jajan Amel, Rp3 juta. Arisan ibu, Rp2 juta. Di bawahnya, Azizah menuliskan sebuah perhitungan sederhana dengan tinta merah menyala. Total pengeluaran rutin, Rp16.500.000 total gaji suami. Rp8.500.000 defisit, kekurangan, per bulan, minus Rp8 juta. Bu Yusi membelalak. Matanya berkaca-kaca membaca catatan kecil di bawah angka minus itu. Kekurangan Rp8 juta setiap bulan ditutup menggunakan hasil dividen warisan ayah saya. Mas Radit tidak pernah tahu rincian ini, karena saya yang mengatur agar dia tetap terlihat hebat dan mampu di mata ibu dan Amel. Saya menutupi aib finansial suami saya dengan uang saya sendiri, namun ibu justru menyebut saya beban. Ruangan itu mendadak terasa menyempit dan menghimpit dada Bu Yusi. Selama ini, ia selalu membanggakan Radit di depan teman-temannya. Ia selalu menyombongkan diri bahwa anaknya sukses besar di kota, mampu membelikan mobil, merenovasi rumah, dan membiayai gaya hidup mewahnya. Ternyata, semua itu hanyalah ilusi. Gaji Radit bahkan hampir tidak cukup untuk membayar cicilan mobil dan listrik saja. Sisanya? Sisa kemewahan yang ia nikmati selama 3 tahun ini ternyata dibayar lunas oleh wanita yang semalam ia usir dengan sebutan, benalu. "Jadi, selama ini kita hidup dari uang Azizah?" bisik Bu Yusi, suaranya nyaris tak terdengar. Wajahnya merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan penyangkalan yang masih tersisa. "Kita sudah salah besar, Bu." Amel menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Pantesan Kak Azizah kemarin nolak pas aku minta tas 15 juta. Gaji Kak Radit aja cuma 8 juta. Mana mungkin cukup? Selama ini kita pikir Kak Radit kaya raya, ternyata..." "Diam kamu," bentak Bu Yusi tiba-tiba, mencoba menutupi rasa malunya dengan amarah. "Ini pasti salah Radit. Kenapa dia nggak jujur sama ibu kalau gajinya kecil? Kenapa dia biarkan istrinya yang bayar semua? Ini bikin ibu kelihatan seperti pengemis di mata Azizah." Namun, amarah Bu Yusi tidak bisa mengubah kenyataan pahit yang kini ada di depan mata. Tiba-tiba, suara bip-bip-bip yang nyaring terdengar dari arah ruang tengah. Suara yang sangat familiar dan menakutkan bagi siapa saja yang sedang tidak punya uang tunai. Alarm token listrik. "Bunyi apa itu?" tanya Bu Yusi panik. "Listrik, Bu. Tokennya habis.
seru Amel. Biasanya Kak Azizah yang isi kalau sudah bunyi begitu. Aku nggak pernah tahu cara isinya gimana, apalagi nomor meternya. Kepanikan mulai melanda. Lampu kamar tiba-tiba berkedip sekali, lalu mati total. AC yang tadinya menghembuskan udara sejuk seketika berhenti berdengung. Kipas angin di langit-langit berputar melambat hingga berhenti. Rumah mewah itu kini senyap dan mulai terasa gerah. Aduh, mati lampu. Bu, panas? Keluh Amel sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Isi dong tokennya. Pakai apa isinya? Bu Yusi merogoh saku daster mewahnya. Kosong. Ia lari ke kamarnya, membongkar dompet. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan sisa kembalian. Ia teringat amplop uang belanja yang ditinggalkan Radit di laci meja rias. Dengan harapan terakhir, ia membuka laci itu. Kosong. Ah, ia baru ingat. Uang itu sudah ia ambil kemarin untuk bayar DP catering, dan diberikan ke Amel untuk perawatan wajah. Uang tunai di rumah itu benar-benar nol. Mel, kamu masih punya sisa uang yang ibu kasih kemarin kan? Tanya Bu Yusi penuh harap pada anaknya. Amel menggeleng dengan wajah ketakutan. Udah habis. Bu, kan kemarin langsung aku transfer buat bayar utang paylater belanjaan online bulan lalu. Di dompetku cuma ada kartu kredit tambahan dari Kak Radit. Coba pakai itu. Beli token di minimarket pakai kartu itu. Perintah Bu Yusi. Nggak bisa, Bu. Amel hampir menangis. Tadi pagi aku dapat notifikasi di HP, kartu kredit tambahannya statusnya bloket. Sepertinya Kak Azizah sudah memblokirnya. Bu Yusi terduduk lemas di lantai kamarnya yang mulai terasa panas. Tanpa listrik, tanpa uang tunai, tanpa makanan. Dan yang paling parah, tanpa pembantu, yang biasa membereskan semua kekacauan ini dalam sekejap mata. Buku catatan keuangan Azizah tergeletak di lantai, terbuka tepat di halaman yang bertuliskan, dana darurat, 0 rupiah. Semua dialihkan untuk gaya hidup ibu. Kalimat itu seolah menertawakan Bu Yusi. Ia yang selama ini merasa sebagai ratu di istana ini, kini sadar bahwa ia hanyalah penumpang yang tidak tahu diri di kapal yang dinahkodai dan dibiayai penuh oleh menantunya. Dan sekarang, sang nahkoda telah pergi, meninggalkan mereka terombang-ambing di tengah lautan masalah yang mereka ciptakan sendiri. Telepon Radit. Gumam Bu Yusi dengan bibir pucat. Kita harus telepon Radit. Bilang kalau istrinya yang kurang ajar itu kabur membawa semua uang kita. Bahkan di saat seperti ini, ego Bu Yusi masih menolak untuk mengakui kesalahannya. Ia masih berusaha mencari kambing hitam, tidak menyadari bahwa telepon itu justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan sisa-sisa kehormatannya di mata anak kandungnya sendiri. Panas matahari siang itu terasa memanggang seisi rumah. Tanpa aliran listrik, rumah mewah dengan ventilasi minim yang didesain untuk ruangan ber-AC itu berubah menjadi oven raksasa. Keringat bercucuran membasahi daster sutra Bu Yusi dan baju tidur Amel. Kipas tangan yang mereka kibaskan dengan putus asa sama sekali tidak membantu mengusir hawa gerah yang menyiksa. Perut Bu Yusi kembali berbunyi, kali ini lebih keras dan menyakitkan. Rasa lapar yang mendera sejak pagi kini berubah menjadi rasa perih di lambung. Bu, aku lapar banget. Pusing, rengek Amel yang terbaring lemas di sofa ruang tengah. Wajahnya pucat, riasan make-up sisa semalam sudah luntur bercampur keringat. Ayo kita pesan makanan online. Bu, bayar tunai saja nanti kalau datang. Bayar pakai apa, Amel? Sentak Bu Yusi dengan napas memburu. Kamu lihat sendiri dompet ibu kosong. Uang di laci sudah habis. Kita nggak punya uang tunai sepeser pun di rumah ini. Terus kita mau mati kelaparan di sini. Amel mulai menangis histeris. Ini semua gara-gara Kak Azizah. Awas aja kalau dia balik, aku suruh dia masak seharian buat ganti rugi. Di tengah rengekan Amel yang memekakan telinga, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pagar depan. Dok, 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 Bu Yusi, ada orang di rumah enggak? Suara teriakan itu terdengar nyaring dan tidak sabaran. Bu Yusi mengernyit. Itu bukan suara kurir paket, bukan pula suara tamu teman arisannya. Itu suara Bu Marni, pemilik warung sayur dan agen sembako di ujung komplek. Dengan langkah gontai dan hati berdebar, Bu Yusi memaksakan diri berjalan ke depan.
Ia berharap Bu Marni datang mengantar pesanan camilan yang mungkin lupa ia bayar, dan ia bisa berutang dulu dengan alasan klise, dompet ketinggalan di atas. Begitu pagar dibuka, Bu Yusi mendapati Bu Marni berdiri dengan wajah masam, tangan kanannya memegang buku catatan kecil yang lecek. Di belakang Bu Marni, beberapa tetangga yang lewat tampak melirik-lirik ingin tahu. Bu Marni, ada apa ya siang-siang teriak-teriak? Ganggu istirahat saya saja. Ujar Bu Yusi berusaha mempertahankan sisa-sisa kewibawaannya, mengangkat dagu tinggi-tinggi. Gak usah banyak gaya deh, Bu, potong Bu Marni ketus tanpa basa-basi. Saya kesini mau nagih utang. Sudah 2 minggu ini ibu ambil barang-barang mahal terus. Daging impor, buah anggur Shine Muscat, beras organik, minyak goreng 5 karton. Totalnya jadi 1.800.000. Mata Bu Yusi melotot. Hah? Apa-apaan kamu? Sembarangan nagih. Biasanya juga dibayar lancar kan? Nah itu dia masalahnya. Bu Marni menepuk buku catatannya dengan keras. Biasanya menantu ibu, Mbak Azizah, yang datang ke warung setiap hari Jumat buat lunasin semua bon ibu dan Mbak Amel. Mbak Azizah selalu bayar lunas, nggak pernah nunggak. Tapi Jumat kemarin Mbak Azizah nggak datang. Saya wacentang 1. Karena saya dengar Mbak Azizah pergi, ya saya tagih ke ibunya lah. Masa makan mau, bayar nggak mau? Wajah Bu Yusi merah padam. Rasa malu menjalar cepat dari leher hingga ke ubun-ubun. Tetangga yang lewat mulai berhenti, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Ternyata selama ini, hobi, ngutang, di warung tetangga yang ia lakukan dengan santai selalu dibereskan oleh Azizah tanpa banyak bicara. Azizah menutup aib kerakusannya agar nama baik keluarga tetap terjaga di mata tetangga. Saya lagi nggak pegang uang tunai sekarang, Bu Marni. Nanti sore saya transfer. Elak Bu Yusi gagap. Alah, alasan klasik. Cibir Bu Marni. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok pagi kalau nggak dibayar, saya lapor ke Pak RT. Malu dong, rumah gedongan, mobil mentereng, tapi utang sembako hampir 2 juta nunggak. Setelah meludah ke tanah sebagai tanda kekesalan, Bu Marni berbalik pergi, meninggalkan Bu Yusi yang mematung di pagar. Harga dirinya hancur lebur di aspal panas siang itu. Ia buru-buru menutup pagar dan menguncinya rapat-rapat, seolah ingin bersembunyi dari tatapan menghakimi dunia luar. Masuk kembali ke dalam rumah, Bu Yusi disambut oleh Amel yang sedang memegang gelas kosong di depan dispenser. Bu, air galon habis, ucap Amel dengan suara parau. Tetes terakhir sudah aku minum tadi pagi. Aku haus banget, Bu. Bu Yusi menatap galon kosong itu dengan tatapan kosong. Air. Sumber kehidupan dasar pun ternyata selama ini disediakan oleh Azizah. Tukang galon langganan mereka tidak akan mau mengantar kalau tidak dibayar tunai di tempat. Rasa lapar, haus, gerah, dan malu bercampur menjadi satu adonan emosi yang meledak. Bu Yusi tidak tahan lagi. Ia merasa dijebak. Ia merasa dikhianati oleh keadaan, padahal keadaanlah yang sedang menunjukkan wajah aslinya. Telepon Radit sekarang. Perintah Bu Yusi sambil menyambar ponselnya yang baterainya tinggal 15%. Kita harus adukan kelakuan istrinya yang biadab ini. Biar Radit tahu kalau istrinya sengaja mau membunuh ibu dan adiknya pelan-pelan. Tanpa sadar introspeksi diri sedikitpun, Bu Yusi menekan nomor panggilan video ke Radit. Ia mengatur ekspresi wajahnya menjadi semenyedihkan mungkin, memasang wajah korban yang teraniaya. Panggilan tersambung. Wajah Radit muncul di layar ponsel. Namun, latar belakang Radit bukan kamar hotel atau kantor klien. Radit terlihat sedang duduk di sebuah lobi bandara, wajahnya merah pada menahan amarah yang terlihat jelas dari rahangnya yang mengeras. Radit, anakku. Seru Bu Yusi langsung menangis meraung-raung, air mata buayanya tumpah seketika. Tolong ibu, nak, istrimu jahat sekali. Dia kabur dari rumah membawa semua uang. Dia membiarkan ibu dan Amel kelaparan, mati lampu, dan dikejar-kejar tukang tagih. Pulanglah, nak, ceraikan perempuan tidak tahu diri itu. Amel ikut nimbrung di sebelah ibunya, memasang wajah memelas. Iya Kak Radit. Amel takut. Kak Azizah tega banget ninggalin kita kayak gini. Mereka berharap Radit akan panik dan membela mereka seperti biasa. Namun,
Reaksi Radit di seberang sana sungguh di luar dugaan. Radit tidak bertanya, "Ibu kenapa?" atau "Azizah mana?" Radit justru menatap lensa kamera dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Bu Yusi seumur hidupnya. "Ibu bilang Azizah bawa kabur uang?" tanya Radit dengan suara rendah yang menakutkan. "Uang siapa, Bu? Uang Radit? Atau uang Azizah sendiri?" Bu Yusi terdiam, tangisannya terhenti mendadak. Maksud kamu apa?" "Radit sudah baca semua, Bu," potong Radit tajam. "Radit sudah baca email dari pengacara Azizah. Radit sudah lihat semua bukti transfer, semua mutasi rekening, semua rincian yang selama ini Azizah tutupi dari Radit demi menjaga kehormatan ibu. Ternyata selama ini Radit bukan anak berbakti yang sukses. Radit cuma suami bodoh yang membiarkan istrinya diperas oleh ibu dan adiknya sendiri." Itu bohong, Dit. Itu pasti fitnah." Bu Yusi mencoba menyangkal, tapi suaranya bergetar hebat. "Cukup, Bu," bentak Radit hingga membuat Bu Yusi menjatuhkan ponselnya ke sofa. "Radit sedang menunggu pesawat. Radit pulang hari ini juga. Jangan harap Radit akan membela ibu kali ini. Siapkan diri ibu, karena kita akan hitung-hitungan, sama seperti ibu menghitung-hitung makanan yang dimakan Azizah di rumah itu." Layar ponsel menjadi gelap. Sambungan terputus. Bu Yusi dan Amel saling berpandangan dalam kegelapan rumah yang panas itu. Rasa lapar dan haus mereka mendadak hilang, digantikan oleh rasa takut yang mencekam. Sang pelindung mereka sedang dalam perjalanan pulang, bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan untuk membawa badai yang sesungguhnya. Malam itu, kegelapan benar-benar menyelimuti rumah mewah tersebut, baik secara harfiah maupun kiasan. Listrik masih mati total karena tidak ada uang untuk membeli token. Lilin-lilin kecil yang tersisa di laci dapur menjadi satu-satunya sumber penerangan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Bu Yusi dan Amel duduk berhimpitan di sofa ruang tamu, keringat dingin membasahi tubuh mereka bukan karena panas, melainkan karena rasa takut yang mencekam menunggu kepulangan Radit. Suara deru mesin mobil yang berhenti di depan pagar membuat jantung Bu Yusi seakan berhenti berdetak. Itu bukan suara taksi, melainkan suara mobil pribadi yang mesinnya terdengar halus. Pintu depan terbuka kasar tanpa diketuk. Sosok Radit berdiri di ambang pintu, disinari cahaya lampu jalan dari luar. Namun, Radit tidak sendirian. Di belakangnya berdiri seorang pria parubaya berjas rapi dengan kacamata tebal dan tas kerja kulit. Itu adalah Pak Teguh, konsultan keuangan sekaligus pengacara keluarga Azizah. "Radit, anakku." Bu Yusi mencoba bangkit, memasang wajah memelas, siap untuk menyemburkan drama air mata. "Syukur kamu pulang, Nak. Lihat keadaan ibu dan adikmu, kami disiksa, kami ditelantarkan." "Diam, Bu," potong Radit dingin. Ia tidak melangkah masuk untuk memeluk ibunya seperti biasa. Ia justru menyalakan senter dari ponselnya, menyorot wajah ibunya yang berantakan. "Jangan bicara satu kata pun tentang disiksa sebelum ibu berkaca." Radit melangkah masuk, diikuti Pak Teguh. Ia meletakkan koper besarnya di lantai dengan keras, lalu mengambil buku catatan keuangan hitam milik Azizah yang tergeletak di meja, buku yang seharian ini menjadi momok bagi Bu Yusi. "Pak Teguh, tolong jelaskan pada ibu saya, siapa sebenarnya yang membiayai hidup kami selama ini?" perintah Radit tanpa menatap wajah ibunya. Pak Teguh membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah berkas tebal dan meletakkannya di meja di hadapan Bu Yusi yang gemetar. "Selamat malam, Bu Yusi," sapa Pak Teguh dengan nada formal namun tegas. "Berdasarkan audit yang saya lakukan atas permintaan almarhum ayah Azizah dulu, dan laporan keuangan yang dicatat rapi oleh Ibu Azizah, saya harus menyampaikan fakta hukum ini. Rumah ini, sertifikatnya memang atas nama Mas Radit. Tapi, cicilan bulanannya selama 2 tahun terakhir dibayar penuh dari rekening pribadi Ibu Azizah." Mata Bu Yusi terbelalak. "Ah, apa? Bukan hanya itu," lanjut Pak Teguh. "Mobil Pajero yang ibu pakai untuk arisan, BPKB-nya masih dileasing. Dan yang membayar cicilannya setiap tanggal 5 adalah Ibu Azizah. Mas Radit hanya mampu membayar uang muka di awal. Selebihnya, Ibu Azizah yang menutupi default pembayaran agar mobil tidak ditarik debt collector." Radit tertawa getir, tawa yang terdengar sangat menyakitkan.
Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu dengar itu? Ibu dengar? Suara Radit mulai meninggi. Gaji Radit di luar negeri itu cuma 8 juta rupiah. Bu, 8 juta. Itu pun habis untuk biaya hidup Radit di sana yang mahal. Selama ini Radit kirim 5 juta ke ibu, itu uang terakhir Radit. Radit di sana makan mie instan setiap hari supaya bisa kirim uang buat ibu. Amel menutup mulutnya, syok mendengar pengakuan kakaknya. Tapi ternyata, Radit menunjuk buku hitam itu dengan tangan gemetar. 5 juta itu nggak ada artinya buat gaya hidup ibu dan Amel. Cicilan mobil 5 juta, listrik 2 juta, belanja, arisan, skincare Amel, totalnya 16 juta sebulan. Dari mana sisa 11 jutanya? Bu, dari mana? Bu Yusi terdiam 1000 bahasa. Lidahnya keluh. Dari istri yang ibu panggil, beban. Teriak Radit, air matanya akhirnya tumpah. Azizah menutupi kekurangan 11 juta itu setiap bulan pakai uang warisan ayahnya. Dia diam, Bu. Dia nggak pernah ngeluh ke Radit. Dia jaga harga diri Radit di depan ibu supaya Radit terlihat seperti anak sukses yang bisa bahagiakan orang tua. Dia korbankan tabungannya demi gengsi ibu. Radit mendekati ibunya, menatap lekat-lekat mata wanita yang melahirkannya itu. Dan apa balasan ibu? Ibu usir dia? Ibu bilang dia numpang? Ibu bilang dia benalu? Padahal ibu dan Amel yang lintah darat di rumah ini. Ibu tidak tahu, Dit. Ibu pikir kamu kaya. Cicit Bu Yusi membela diri, masih mencoba mencari pembenaran. Karena ibu nggak pernah mau tanya. Ibu cuma mau terima beres. Sentak Radit. Azizah itu pemilik saham mayoritas di perusahaan tambang, Bu. Dia bisa beli 10 rumah kayak gini tunai kalau dia mau. Dia mau hidup sederhana sama Radit karena dia cinta sama Radit, bukan karena hartanya. Tapi ibu hancurkan semuanya. Pak Teguh kemudian berdehem pelan. Maaf menyela. Karena Ibu Azizah sudah memutuskan untuk berhenti membiayai pengeluaran di luar kewajiban suami, maka mulai detik ini, semua fasilitas yang dibayar oleh Ibu Azizah akan dihentikan. Cicilan mobil akan di-stop. Listrik tidak akan diisi ulang oleh beliau lagi. Dan utang-utang di warung yang biasa beliau lunasi, sekarang menjadi tanggung jawab Ibu Yusi sepenuhnya. Radit mengambil napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia memandang sekeliling rumah yang gelap itu. Rumah yang dulu hangat karena kehadiran Azizah, kini terasa seperti kuburan yang dingin. Radit akan pergi, ucap Radit tiba-tiba. Pergi? Kamu mau kemana? Nak, jangan tinggalkan ibu sendirian dalam keadaan begini. Bu Yusi panik, memegang lengan Radit erat-erat. Amel pun ikut menangis meraung, memeluk kaki kakaknya. Radit menepis tangan ibunya perlahan namun tegas. Radit mau menjemput istri Radit. Radit mau bersujud di kakinya, memohon ampun kalau dia masih mau terima suami bodoh ini. Radit tidak pantas tinggal di sini. Terus kami bagaimana? Kak? Gelap? Panas? Lapar? Rengek Amel. Radit menatap adiknya dengan tatapan datar. Katanya ibu bilang Azizah harus mandiri dan urus hidup sendiri? Sekarang giliran kalian. Urus hidup kalian sendiri. Radit cuma bisa kasih sisa gaji Radit yang asli. 3 juta rupiah. Cukup atau tidak cukup? Atur sendiri. Jual mobil itu kalau perlu, toh Radit nggak sanggup bayar cicilannya lagi tanpa bantuan Azizah. Kamu tega, Dit? Kamu anak durhaka. Teriak Bu Yusi histeris, menyadari sumber uangnya benar-benar akan putus. Lebih durhaka mana sama ibu yang mengusir menantu yang sudah memberinya makan, balas Radit tajam. Radit berbalik, menyambar koper yang baru saja ia letakkan. Ia berjalan keluar pintu tanpa menoleh lagi, didampingi Pak Teguh. Langkahnya berat namun mantap. Ia meninggalkan ibu dan adiknya yang terus meraung-raung dalam kegelapan rumah mewah yang kini tak lagi memiliki nyawa. Di luar, Radit menatap langit malam. Hatinya hancur. Namun ia tahu satu hal, ia harus menemukan Azizah. Bukan untuk meminta uangnya kembali, tapi untuk mengembalikan mahkota ratu yang sempat ia biarkan jatuh ke tanah. Malam itu menjadi saksi bisu runtuhnya kesombongan keluarga yang dibangun di atas pondasi pengorbanan orang lain yang tak dihargai. Sebuah rumah bergaya klasik dengan halaman yang asri,
menjadi saksi bisu pertemuan malam itu. Radit berdiri di depan pagar rumah peninggalan orang tua Azizah. Tangannya gemetar saat menekan bel. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sosok wanita yang sangat ia rindukan berdiri di sana, mengenakan gamis sederhana namun wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. "Mas Radit," sapa Azizah pelan, tak menyangka suaminya pulang secepat ini. Tanpa berkata apa-apa, Radit langsung menghambur memeluk istrinya. Ia menangis terseduh-seduh di bahu Azizah, menumpahkan segala penyesalan yang menghimpit dadanya. Tubuh lelaki itu terguncang hebat. "Maafkan aku, Zah, maafkan aku." Racau Radit di sela tangisnya. "Aku suami yang gagal. Aku membiarkanmu dihina di rumahku sendiri. Aku buta, Zah. Aku benar-benar buta." Azizah tidak menolak pelukan itu. Ia membiarkan suaminya menangis, tangan lembutnya mengusap punggung Radit dengan sabar. Tidak ada dendam di matanya, hanya ada kelegaan karena kebenaran akhirnya terungkap. "Masuk dulu, Mas." Malu dilihat tetangga, ucap Azizah lembut. Di ruang tamu yang hangat, Radit duduk bersimpuh di kaki Azizah. Ia menceritakan bagaimana ia membongkar semua kebohongan ibunya, bagaimana ia membaca buku catatan keuangan itu, dan bagaimana ia meninggalkan rumah ibunya yang kini gelap gulita. "Aku akan membawamu pergi, Zah. Kita kontrak rumah kecil saja tidak apa-apa, asal aku bisa melindungimu. Aku nggak mau kamu injak rumah neraka itu lagi," janji Radit sungguh-sungguh. Belum sempat Azizah menjawab, terdengar suara keributan di depan pagar. Ternyata Bu Yusi dan Amel nekat menyusul Radit menggunakan ojek pangkalan. Penampilan mereka sangat kacau. Bu Yusi yang biasanya tampil glamor, kini terlihat kusut dengan daster yang belum diganti, sementara mata Amel bengkak karena kebanyakan menangis. Mereka menerobos masuk ke halaman dan langsung bersimpuh di teras saat melihat Azizah dan Radit. "Azizah, menantuku sayang," seru Bu Yusi dengan suara parau, mencoba meraih tangan Azizah. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu hilaf. Ibu benar-benar tidak tahu kalau kamu yang selama ini membiayai kami. Pulanglah, Nak. Rumah sepi tanpa kamu, tidak ada yang masak, listrik mati." Amel ikut menangis. "Iya Kak Azizah, maafin Amel. Amel janji nggak akan minta tas mahal lagi. Tolong bayarin token listriknya, Kak. Panas banget di sana." Azizah menatap mertua dan iparnya itu dengan tatapan datar. Permintaan maaf mereka terdengar hampa, lebih terdengar sebagai permohonan dana talangan daripada penyesalan tulus dari hati. Mereka meminta maaf karena fasilitas mereka dicabut, bukan karena merasa bersalah telah melukai hati manusia lain. Azizah mundur selangkah, menarik tangannya perlahan dari genggaman Bu Yusi. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan nada yang tenang namun tegas, wibawanya sebagai wanita terhormat kini terpancar kuat. "Bu, Amel, saya sudah memaafkan semua perlakuan kalian. Sebagai sesama manusia, saya tidak boleh menyimpan dendam," ucap Azizah. Wajah Bu Yusi langsung cerah. "Alhamdulillah. Kalau begitu ayo kita pulang sekarang. Nak, kita nyalakan listriknya, kamu masak yang enak ya." "Tunggu, saya belum selesai bicara," potong Azizah, membuat senyum Bu Yusi lenyap seketika. "Memaafkan bukan berarti melupakan, Bu. Dan memaafkan bukan berarti saya bodoh untuk kembali masuk ke lubang yang sama." Azizah menatap Radit, meminta dukungan suaminya lewat sorot mata. Radit mengangguk mantap, berdiri di samping istrinya dan merangkul bahunya erat. "Saya tidak akan kembali ke rumah itu," lanjut Azizah tegas. "Rumah itu terlalu sempit untuk harga diri saya. Kalian mengusir saya saat mengira saya miskin dan menjadi beban. Sekarang, saat tahu saya punya uang, kalian memanggil saya kembali? Maaf, Bu. Kehormatan saya tidak bisa dibeli dengan kata maaf yang terlambat." "Tapi Radit anak ibu. Dia harus tinggal sama ibu," protes Bu Yusi panik. Radit menggeleng kuat. "Tidak, Bu. Tempat seorang suami adalah di samping istrinya. Radit akan tinggal di sini bersama Azizah. Mulai bulan depan, Radit hanya akan kirim uang 3 juta rupiah untuk ibu dan Amel. Mobil Pajero besok akan ditarik leasing karena Azizah sudah stop pembayarannya. Belajarlah hidup sesuai kemampuan Radit yang sebenarnya,
bukan hidup dari belas kasihan istri Radit yang ibu hina. 3 juta? Mana cukup buat makan dan arisan? Pekik Amel histeris. Cukupkanlah. Atau Amel, kamu bisa mulai cari kerja seperti yang ibu suruh ke Azizah waktu itu. Ingat kata-kata ibu? Jangan cuma numpang, urus hidupmu sendiri, sindir Radit telak. Bu Yusi dan Amel terdiam, tertohok oleh kata-kata mereka sendiri yang kini berbalik menyerang bagaikan bumerang. Mereka menatap Azizah yang berdiri tegak di samping Radit. Wanita itu bukan lagi pembantu yang bisa mereka injak. Dia adalah ratu yang sesungguhnya, yang selama ini menyamar menjadi rakyat jelata. Malam itu berakhir dengan keputusan mutlak. Radit menutup pintu rumah Azizah, membiarkan ibu dan adiknya pulang dengan kekalahan telak. Di dalam rumah, Radit kembali memeluk istrinya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, Zah. Sekarang, biarkan aku yang menjadi tiang penopangmu yang sesungguhnya, bisik Radit. Azizah tersenyum, air mata haru menetes. Badai telah berlalu. Benalu telah dipangkas. Kini, mereka bisa membangun rumah tangga yang sebenarnya, yang dibangun di atas pondasi kejujuran, bukan di atas tumpukan gengsi dan kebohongan. Sang tiang penopang kini bisa bersandar dengan tenang, karena ia tahu, suaminya telah kembali menjadi pelindung yang sejati. Pesan moral, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dan jangan pernah meremehkan orang yang diam dan sabar. Seringkali, orang yang kita anggap beban atau tidak berdaya, justru adalah orang yang paling berjasa menopang hidup kita. Hiduplah sesuai kemampuan, buanglah gengsi, dan hargailah pasanganmu sebelum penyesalan datang terlambat saat mereka memilih pergi membawa serta segala keberkahan yang mereka miliki.